Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Erlinda Adil Fabri. Nah, setelah sekian lama tidak upload YouTube, akhirnya Erlinda bisa upload YouTube lagi setelah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di 2021 dan sekarang memulai dengan tahun 2022. Oke. Apa sih? Nah, mulai video ini dan seterusnya Erlinda akan update tentang seputar tips, cerita, vlog, video unboxing, video review, reaction, dan yang lain-lainnya. Nah, buat teman-teman dan semuanya, support terus Erlinda. Cara supportnya itu sangat gampang, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, terima kasih. Di video kali ini Erlinda akan membahas aplikasi-aplikasi apa saja yang diperlukan dalam berbisnis online, yaitu ada 17 aplikasi yang biasanya Erlinda pakai dalam berbisnis online. Yang pertama adalah tentang aplikasi sosial media. Ya, ini sangat perlu ya untuk kita gunakan promosi dalam berbisnis online. Yang pertama, di tahun 2022 ini yang perlu ke teman-teman siapkan yaitu aplikasi TikTok, karena ini lagi tren-trennya di 2022 ini, karena di TikTok itu sudah menyediakan aplikasi untuk ordernya. Jadi di TikTok itu kita bisa melihat barang secara real dan kita bisa langsung order barang itu di link yang ada di video tersebut. Jadi sangat memudahkan kita. Itu potensi sekali buat kita untuk berjualan online atau berbisnis online. Jadi buat teman-teman harus mesti mempunyai aplikasi TikTok ini untuk sebagai media promosi. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu media sosial Instagram. Itu juga sangat worth it untuk dijadikan tempat media promosi. Nah, kalau di Instagram ini lebih dominannya itu lebih ke foto katalog, foto produk. Jadi biasanya di Instagram ini lebih ke foto. Dan Instagram juga update seperti TikTok, yaitu bisa video pendek, yaitu video reels. Jadi sudah update ke video reels. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah Facebook. Kalau untuk kita anak muda, Facebook ini agak kurang dipakai sekarang untuk saat ini. Biasanya kalau Facebook ini masih orang-orang di atas 30 masih pakai Facebook. Kalau untuk Facebook ini untuk menjangkau target konsumen terdekat atau masih di dekat kota-kota kita, itu masih worth it untuk media sosial atau untuk media promosi. Jadi masih worth it sekali Facebook di marketplace Facebook tentunya. Nah, yang terakhir di media sosial, aplikasi media sosial yaitu WhatsApp. Kalau di WhatsApp ini adalah transaksi kita adalah dengan konsumen gitu, dan juga mencapai konsumen terdekat itu ya di WhatsApp, karena kita sudah mempunyai kekuatan atau mempunyai suatu hubungan yang terpercaya. Kalau misalnya TikTok kan kita masih kurang kenal orangnya, masih taunya di media sosial. Kalau di WhatsApp itu kita rata-rata udah mengenal teman-teman kita yang ada di WhatsApp tersebut. Nah, aplikasi selanjutnya yaitu aplikasi editing. Jadi kan kita punya sosial media juga perlu mempercantik, membuat para konsumen kita atau customer kita tertarik dengan produk kita dan akhirnya membeli, yaitu dengan cara mengedit atau mempromosikan video atau produk atau review produk kita dengan semenarik mungkin. Jadi kita juga perlu mempunyai skill kesenian dalam berbisnis online. Nah, tidak hanya jago dalam jualan, tapi juga kita harus mempunyai skill dalam seni. Ayo, siapa yang kurang bisa edit, tentunya harus belajar ngedit. Nah, aplikasi yang digunakan, yang biasanya Erlinda gunakan itu untuk video yaitu CapCut.
Kalau kalian tidak tahu CapCut, yaitu Capcut. Kalau bahasa Inggrisnya CapCut, kalau bahasa Indonesianya Capcut. Jadi terserah kalian mau sebut mana. Nah, CapCut ini biasanya digunakan untuk ngedit-ngedit video, dan juga di CapCut ini udah ada template-templatenya, jadi kita cukup menyediakan video mentahnya, nanti ada templatenya, kita tinggal pakai dan langsung jadi, dan tidak perlu waktu lama, kita sudah bisa menguploadnya ke media sosial kita untuk menjadikan konten promosi. Itu sangat memudahkan kita sekali ya bun untuk menjalankan berbisnis online. Nah, yang selanjutnya itu Canva. Kalau Canva ini lebih ke foto katalog, ngedit foto katalog, edit foto-foto produk. Nah, ini biasanya lebih memudahkan di Canva bagi pemula. Kalau bagi yang profesional itu biasanya sudah di Photoshop, lebih detail dan lebih terinci lah. Kalau misalnya udah profesional, kalau kita tidak perlu yang namanya mendetail sekali tahu tentang teknik editing. Yang penting dasar-dasar yang editing kita sudah tahu, jadi itu sudah sangat memudahkan kita dalam berbisnis online. Jadi cukup mengetahui dasar-dasarnya aja. Tapi kalau misalnya kalian teman-teman mau mendalaminya lagi, ya is okay, lanjut. Nah, yang ketiga dalam aplikasi editing yaitu Pinterest. Pinterest ini biasanya Erlina gunakan untuk mencari ide-ide gitu, untuk tampilannya bagaimana, untuk mempadu padankan warnanya bagaimana. Itu biasanya ide-ide itu Erlina dapat di Pinterest. Jadi Pinterest ini lebih ke ide-ide kita dalam mencari konten gitu. Nah, yang selanjutnya lagi dalam aplikasi editing yaitu Lightroom. Jadi Lightroom ini juga diperlukan kalau misalnya kita mau ngedit foto katalog, dipertegas lagi warnanya, dicerahkan sedikit, dan sedikit dihilangkan objek-objek yang tidak perlu. Nah, itu biasanya di Lightroom. Kalau aplikasi-aplikasi ini tergantung teman-teman sih nyamannya di mana, tapi ya aplikasi inilah yang sering Erlina gunakan untuk membuat konten atau mengedit foto-foto produk. Nah, yang selanjutnya lagi aplikasi yang kita perlukan dalam berbisnis online yaitu aplikasi untuk transaksi. Jangan sampai tidak ada aplikasi ini dalam berbisnis online, karena itu hal yang juga perlu kita harus ada. Nah, yaitu adalah m-banking. Jadi kalau berbisnis online ya otomatis kan ada transaksinya itu yang melalui online atau melalui via transfer gitu kan. Jadi kita mesti punya nih yang namanya m-banking untuk tahu uangnya masuk atau belum gitu, untuk mengetahui uangnya udah masuk atau belum. Jadi kita tidak perlu lagi cek ke bank untuk memastikan uangnya udah masuk atau belum. Jadi kita bisa langsung mengeceknya di m-banking itu aja gitu. Nah, yang kedua aplikasi untuk transaksi yaitu Dana atau GoPay, yang sejenis itu pokoknya. Kenapa? Karena biasanya kita anak-anak remaja itu biasanya kurang atau belum mempunyai KTP untuk membuat ATM. Jadi Dana atau GoPay ini sangat membantu juga dalam transaksi, dalam kita bertransaksi dengan konsumen itu sangat berfungsi juga. Jadi perlu juga kita ada aplikasi Dana atau GoPay, karena kan biasanya ada yang Kak, aku nggak ada bank tapi aku ada Dana, bisa nggak pakai Dana? Nah, itu bisa menjadi alternatif buat teman-teman. Yang selanjutnya yang menurut Erlina itu juga sangat penting ini aplikasi dan sangat cukup menghemat biaya, yaitu Flip, aplikasi Flip, yang mana di aplikasi itu kita bisa mentransfer uang dengan berbeda bank. Misalnya mentransfer antara BRI dengan BCA, biasanya kan itu kena biaya admin sekitar 6.500. Nah, itu bisa kita minimkan lagi. Jadi kalau pakai Flip itu palingan biaya adminnya itu transfer antar adminnya itu, antar banknya itu hanya 500, di bawah 500 perak. Itu sangat-sangat membantu pengeluaran kita bun. 6.000 itu juga termasuk uang yang sangat berarti buat kita ya. Nah, jadi aplikasi Flip ini juga sangat membantu dalam transaksi. Jadi kita bisa bertransaksi dengan bank-bank lainnya
Nah, itu untuk aplikasi transaksi. Dan yang selanjutnya aplikasi marketplace. Jadi membantu juga dalam kita memproses pengiriman biasanya kalau untuk marketplace ini, yaitu biasa Erlina gunakan Shopee. Nah, yang kedua ketiga ini jarang Erlina gunakan, yaitu Tokopedia, Lazada. Jadi tergantung kita mau mempelajarinya di mana. Kalau Erlinda masih mempelajari di Shopee, jadi masih menggunakan aplikasi Shopee untuk media marketplace-nya. Jadi kita bisa meletakkan foto-foto produk kita di Shopee, dan kita nanti kalau konsumennya mau order via Shopee, kan Shopee biasanya banyak tuh mengeluarkan promo-promo 12-12, 1-1. Nah, di situ juga kesempatan untuk kita mendapatkan konsumen. Nah, itu kita taruhlah foto-foto katalog kita di situ, nanti mereka akan order dan kita packing dan kita bisa ngirim melalui pantauan aplikasi Shopee. Tokopedia juga begitu, Lazada juga begitu. Tinggal kenyamanan teman-teman mau menggunakan aplikasi yang mana. Dan juga setiap konsumen itu kan beda-beda kenyamanan dia berbelanja di mana. Jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, itu untuk marketplace. Dan yang terakhir aplikasi pembantu, aplikasi yang membantu dalam hal-hal yang banyak tadi aplikasi. Jadi kan kita kan banyak media sosial nih, dari TikTok, Instagram, WhatsApp, Shopee. Nah, itu bisa kita pakai aplikasi ini atau aplikasi Milsec, yang itu gunanya untuk menggabungkan semua akun sosial media kita menjadi satu. Jadi dengan Milsec itu bisa menjadi satu link. Jadi kita bisa mencantumkan link semua media sosial kita itu di satu link ini. Jadi kita bisa taruh tuh di setiap deskripsi kita, di setiap bio kita link Milsec itu saja. Jadi konsumen bisa ordernya kalau mau via WA bisa, via Instagram bisa, mau lihat-lihat TikTok kita juga bisa, mau lihat-lihat Instagram juga bisa. Jadi Milsec ini adalah penggabungan semua link media sosial kita, jadi disatukan di Milsec ini. Jadi buat konsumen atau customer kita yang kurang percaya, ini akunnya cuma satu, ada nggak akun TikToknya ya, ada nggak akun Instagramnya ya. Nah, dengan Milsec inilah membantu kita dalam menggabungkannya. Oke, azan. Dan yang terakhir adalah aplikasi Sally. Aplikasi Sally ini membantu dalam kita menghadapi konsumen. Jadi kan ada konsumen yang bertanya-tanya, Kak, ini manfaatnya apa? Dengan aplikasi Sally ini kita bisa menjawab dengan sekali klik. Jadi misalnya konsumen menanya, Kak, manfaat ini apa? Kita klik dengan keyboard Sally ini bisa langsung mengeluarkan lengkap kata-kata yang telah kita susun. Nah, ini juga sangat membantu kita dalam berbisnis online. Dan itulah dia aplikasi-aplikasi yang sangat kita perlukan untuk berbisnis online. Ada TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Capcut, Canva, Pinterest, Lightroom, mBanking, Dana, Flip, Shopee, Tokopedia, Lazada, Milsec, dan Sally. Buat teman-teman, lengkapi aplikasinya agar mensupport bisnis teman-teman semuanya. Dan itulah video yang dapat Erlinda sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan buat teman-teman yang mau tips-tips lainnya boleh langsung berkomentar di kolom komentar agar Erlinda bisa membuat video-video lainnya. Oke, terima kasih buat yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis dan Erlinda sangat senang kalau kalian mensubscribe Erlinda. Oke, bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.